Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Sundang. Kali ini saya akan membahas tentang batu akik. Kenapa batu akik dibahas? Karena batu akik ini terlalu banyak macam dan jenisnya. Cuman saya akan bahas sedikit-sedikit dan yang ada contohnya, karena terlalu banyak saya juga terbatas, meskipun banyak jenisnya, jadi yang bisa ada contohnya. Batu akik pernah booming, cuman yang gemar batu akik sampai sekarang hanya orang-orang tertentu. Batu akik sebenarnya masuk ke batu hiasan untuk penarik orang melihat kita, dan orang kebanyakan pengen tahu buat apa atau hodamnya apa. Cuman saya beritahu bahwa batu akik itu alamnya itu mengandung radiasi, suatu radiasi kepada tubuh kita, baik radiasi positif atau negatif. Dan radiasi itu harus diselaraskan dengan tubuh kita. Bagaimana tubuh kita biar bersinergi dengan batu tersebut dan manfaat buat badan kita. Kalau urusan hodam semakin sering dipakai, apalagi kalau kita punya amalan, nanti isi sendiri. Apalagi kalau orang yang dilindungi oleh hodam dari leluhurnya, pasti ngisi ke batu tersebut. Ini batu yang diambil dari alam, saya bahas. Ada juga batu pusaka, mananya nemu di makam atau penarikan, itu beda lagi karena isinya beda lagi, itu masalahnya hodam. Nah, terus ada juga batu yang dari leluhurnya, punya warisan. Itu juga kan perlu diselaraskan juga sama, baik batu alami atau batu buatan. Bagaimana untuk menyelaraskan ke dalam tubuh, insya Allah ada caranya. Nah, batu ini banyak macamnya. Kali ini akan saya bahas tentang batu akik pancawarna. Kenapa disebut pancawarna? Panca itu 5, warna itu warna. Jadi ada 5 warna. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Intinya 5 warna. Bisa tampak jelas, ada yang gak begitu jelas pancawarnanya. Tapi hati-hati, ada juga pancawarna yang kimia. Kita bahas yang alami. Bahkan batu akik pancawarna ini ada yang berbentuk kayak gambar manusia, gambar hewan. Tapi intinya dari 5 unsur 5 warna ini. Batu akik pancawarna banyak terdapat untuk Jawa Barat di daerah Garut, meskipun di daerah Sukabumi dan lainnya banyak juga. Ada juga dari Pacitan, banyak pokoknya yang batu pancawarna untuk daerah Indonesia. Dan lebih warnanya itu karena beragam, gak sama. Pancawarna itu antiknya batu pancawarna itu setiap batu pasti gak sama modelnya, warnanya, corak gambarnya beda-beda. Karena hal ini batu itu bukan cetakan, sehingga pasti beda-beda. Beda dengan batu kayak yang saya bahas dulu, kinyang air ya putih semuanya gitu. Kayak ruby ya warnanya warna gitu. Kalau pancawarna nggak bisa sama karena bahannya, coraknya, urat batunya itu nggak akan sama seperti ini. Ini kan sebenarnya ada yang hijau, ada yang lebih jelas, ada yang sebenarnya ada yang kayak 3 warna, padahal ini pancawarna. Ini saya dapat punya pancawarna Garut. Kalau yang lain juga boleh, yang penting 5 warna ada. Batu akik pancawarna punya khasiat dan manfaat buat kehidupan kita. Manfaatnya contohnya buat pengasihan, jualan, kepangkatan, terus pengobatan, terus kewibawaan. Buat orang jualan juga insya Allah bagus, jadi pakai itu. Jadi batu akik pancawarna ini multifungsi dan bisa dipakai oleh siapa saja. Tapi dengan tanda kutip, batu akik pancawarna kalau bisa jangan dipakai dengan batu akik yang lain. Cukup 1 kalau pancawarna, kecuali dengan batu yang netral seperti yang warna putih, kinyang air, itu boleh. Kalau dipakai dengan yang lain, apalagi batu yang auranya kuat, itu malah terlalu over, aura kita malah ketutup. Jadi disarankan seperti ruby terlalu keras, terus yaman jangan disandingkan dengan batu akik pancawarna, kecuali kalau yang warnanya gak terlalu menyolok seperti kinyang air boleh, terus virus juga yang warnanya biru langit boleh. Tapi kalau warna yang hijau malah
over, jadi tidak disarankan batu akik pancawarna ini. Tapi batu akik pancawarna tidak disarankan pakai dengan itu yang dari Banten itu batu biduri bulan itu nggak boleh, karena berbenturan warnanya hampir sama. Terus batu akik Kalimaya yang dari Banten itu tidak boleh disandingkan dengan batu akik pancawarna, karena masing-masing kekuatannya hampir sama. Dan sebenarnya ini kalau batu akik pancawarna juga secara kesehatan dia meskipun belum terbukti kayak biduri bulan, terutama pancawarna itu agak berpengaruh terhadap kekuatan seks, jadi membangkitkan kekuatan libido seks. Coba aja kalau pakai batu akik pancawarna, badan kita agak panas sangat, itu bagus juga untuk kekuatan seks, kekuatan pinggang, kekuatan ginjal. Itu hampir sama dengan biduri bulan, hampir sama seperti itu. Tapi kalau batu akik pancawarna lebih kuat energinya karena ada 5 unsur gitu. Ini hampir sama dengan Kalimaya, cuman Kalimaya kekerasannya beda dengan batu akik pancawarna, karena batu akik pancawarna lebih ketembus, kalau Kalimaya tembus kan. Jadi ini kepikiran juga kadang-kala orang kalau yang nggak kuat karena pikirannya seks melulu, bisa juga itu. Terus buat kesehatan pinggang bagus pancawarna, cuman jangan disandingkan dengan batu akik yang lainnya kecuali yang netral. Terus bagaimana untuk mengaktifkannya ke dalam tubuh? Ini batu akik pancawarna itu khusus, yaitu dengan surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bacanya bisa 41 kali, bisa 313 kali. Jadi sebelum dipakai untuk menyerapkan ke dalam tubuh dipegang posisi di gini. Biasa kalau orang suka tawasul silahkan tawasul ke Rasulullah, ke Sabdul Qadir, ke para wali, ke guru-guru, ke siapa saja, baca surat Al-Ikhlas 41 kali atau 313 kali. Niatkan untuk menyelaraskan energi batu dengan badan kita agar menyatu, jadi agar sesuai frekuensinya, agar sama dengan badan kita sehingga manfaat kepada tubuh kita. Itu boleh dipakai setelah itu. Untuk kesananya gak usah diulang-ulang, tapi boleh sih sampai 3 kali penjelasan boleh, 1 kali boleh, atau terus. Kalau kesananya kalau udah 3 kali ya tinggal pakai aja, karena udah energinya ibarat frekuensinya udah sesuai dengan badan kita, dengan gelombang tubuh kita, pakai aja. Bahkan ada pengalaman teman saya, dia bepergian jauh ke Jakarta, batu akik pancawarnanya nggak dipakai. Merasaan dia mungkin pusing lah, masuk angin, pakailah batu akik pancawarna. Dia merasa aneh, kok sembuh gitu, netral, masuk angin tuh. Ternyata ini bisa menetralisir energi negatif, yaitu contoh masuk angin, untuk kesehatan bagus. Jadi setiap batu rasakan kita pakai bagaimana energinya, karena ada energinya yang gak enak ke badan, ada yang pusing ke pikiran. Kayak Kalimaya itu kadang-kala gak bisa konsentrasi ke pikiran, karena Kalimaya energinya kadang-kala masuknya ke syahwat. Nah kalau ini enggak, insya Allah bagus, karena ini untuk jualan, untuk kewibawaan, untuk pengasihan, ini udah ada di sini. Untuk orang jualan juga disarankan, cuman sekali-kali jangan disandingkan dengan batu-batu yang lain, terutama tadi Kalimaya, biduri bulan, Yaman, ruby. Tapi kalau disandingkan dengan batu yang warnanya gak terlalu menyolok, kinyang air, virus boleh, yang warnanya biru langit boleh, kayak terus ini bacan boleh. Tapi kalau yang kira-kira warnanya terlalu dengan hati ayam juga jangan, itu berbenturan. Demikian kita bahas tentang masalah batu akik pancawarna, karena batu ini banyak didapati di daerah Indonesia, bahkan ada yang bergambar manusia dan lain sebagainya. Demikian pembahasan tentang batu akik pancawarna. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan.
dan kita bahas di lain waktu tentang batu akik yang lainnya, karena batu akik ini masih banyak khususnya untuk daerah Indonesia maupun dari luar negeri. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.